Shalom, selamat pagi sidang jemaat, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam ibadah pagi yang ditayangkan secara virtual pada ibadah pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pagi ini, namun sebelumnya dengan rasa syukur dan rasa hormat kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita ambil saat teduh kita. Beginilah firman Tuhan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dengan rasa syukur kami mau menaikkan pujian kami. Dengan rasa syukur juga kami mau menaikkan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita. Kita awali ibadah pagi kita hari ini. Ku nyanyi haleluya akan mengawali ibadah pada pagi hari ini. Dengan segenap kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya jemaat yang setia hadir mau menyendengkan telinganya, mau menyendengkan pribadinya. Kami datang dengan penuh kerinduan kami. Bapakku datang. Percayakan
Kami datang dengan kerinduan kami. Kami menyanyi haleluya, itu wujud rasa syukur kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku Ku takut, karena kami percaya Engkau beserta kami. Bahkan kami tak ada bimbang. ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Kami bersyukur Tuhan seperti pada pujian ini. Haleluya, haleluya, itu yang dapat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Karena pada kesempatan pagi ini ya Bapa, oleh karena perkenananmu, oleh karena penyertaanmu Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, namun semua telah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersekutu, beribadah, dan datang untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini suatu penghargaan yang luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami rindu Tuhan, kami akan dapat memberikan yang terbaik melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau pakai pribadi kami, setiap yang ada di tempat ini maupun di rumah yang mengikuti ibadah, supaya hati kami, mata kami, telinga kami, bahkan pikiran kami tertuju padamu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Ini Tuhan, ibadah ini pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang berkarya melalui ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau Tuhan
terus dan terus rindu dan mempunyai hati untuk menyenangkan-Mu saja ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami dasarkan dan landaskan di dalam satu nama, nama yang kekal, nama yang kami sembah dan kami agungkan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya kok masih melihat muka-muka yang muram. Oh, mungkin karena tertutup masker ya. Yang di rumah mungkin bisa senyum-senyum, tapi yang di gereja kita harus mentaati protokol. Tetap sukacita nggih Bapak Ibu, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama sudah dan terus menjadi abdi-abdi Kristus. Kita datang di tempat ini tentu saja mengajak keluarga kita, mengajak teman-teman kita, bahkan mengajak anggota-anggota tetangga kita, kanan kiri kita. Itu karena kerinduan kita sebagai pendukung-pendukung yang adalah laskar-laskar Kristus. Mari kita akan naikkan pujian kita. Maju Laskar Kristus, nyanyian pujian nomor 252 akan senantiasa kita dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Ayat 3 kita akan nyanyikan bersama-sama. Maju melawan godaan, mari Laskar Kristus kita menjadi umat pemenang. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama akan dilayani oleh Pendeta Muda Wahyudi dari Gereja Baptis Indonesia Birin cabang Anugerah ya Pak. Anugerah cabang Birin ya Pak. Ya. Kita akan bersama-sama diperlengkapi melalui tema yang masih kita pergumuli dalam 1 bulan ini, dan kita akan mengatakannya 2 kali, lalu yang kedua kita akan menyebutkan ayat temanya.
Sudah hafal nggih Bapak Ibu? Setelah hitungan ketiga, mari kita akan melafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku adalah bait Allah. Sekali lagi, aku adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita bersama-sama tiba untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Engkaulah Tuhan akan bersama-sama mempersiapkan kita dalam mempersiapkan hati untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ku rindu setiap waktu. Bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Ku rindu setiap waktu. Pagi ini Tuhan kami rindu hidupi kebenaran-Mu. Pegang teguh dan teguh sekarang dan selama-lamanya.
Kita bersatu di dalam doa. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Engkau Allah yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan di dalam Yesus Kristus. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu yang begitu besar kepada kami hari lepas hari. Bahkan di kesempatan pagi hari ini, dalam ibadah kami terus ingin memuliakan Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Puaskanlah rasa dahaga kami dengan firman-Mu. Penuhkanlah bejana ini dengan firman-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mengerti maksud Tuhan, apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik ya. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Dan saya juga bersyukur Tuhan izinkan saya menyampaikan firman-Nya di tempat ini yang kedua kalinya di tempat ini. Ya, sudah lama dulu, sejak zamannya Pendeta Yusa ketika saya melayani di tempat ini menyampaikan firman Tuhan dulu. Jadi pasti sudah kenal. Tadi juga sudah dikenalkan, nama saya Wahyudi, pelayanan di Gereja Baptis Anugerah Cabang Birin. Sudah 2 tahun setengah, baru 2 tahun setengah melayani di sana. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 sampai 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya. Kalau kita perhatikan, di situ ada kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dengan kata gini, tidak tahukah kamu? Sebenarnya kata itu cukup keras diucapkan, bukan perkataan yang lembut. Tidak tahukah kamu? Tidak, tetapi pengucapannya dengan pengucapan keras. Kalau dengan bahasa saya katakan gini, kamu tuh tahu nggak sih? Kamu tuh tahu nggak sih? Jadi pengucapannya itu keras. Kenapa ini pengucapannya keras? Karena di sini adalah teguran, ya, teguran buat jemaat Korintus. Kenapa teguran buat jemaat Korintus? Ini teguran juga ungkapan sindiran, ya, atas kebebalan, karena jemaat Korintus pada saat itu bebal. Kenapa? Gemar menganggap dirinya berhikmat. Ya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-18 kan di situ mengatakan bahwa janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini. Ya. Jadi menganggap dirinya berhikmat menurut dunia. Padahal dikatakan ketika dunia menganggap dirimu berhikmat, ya, bagi Allah itu suatu kebodohan. Firman Tuhan jelas mengatakan itu. Sehingga ini teguran, ya, buat jemaat Korintus pada saat itu, supaya janganlah orang berbangga diri karena dirinya berhikmat menurut dunia.
itu tidak mampu ya memahami kebenaran yang sangat mendasar ya. Jemaat Korintus tidak mampu memahami kebenaran itu. Hal ini dijelaskan bahwa jemaat Korintus yang sok pintar dan sok berhikmat sehingga hendak menggantikan dasar bangunan atau dasar iman yang adalah Kristus. Kalau kita perhatikan dari judul perikopnya itu kan dasar dan bangunan ya. Dasar dan bangunan. Jadi mereka hendak menggantikan dasarnya Kristus karena mereka menganggap dirinya berhikmat. Ya. Berhikmat itu kan berhubungan dengan pikiran, dia pinter. Ya, menggantikan dengan kepintaran mereka. Jadi yang dimajukan adalah cara berpikirnya, kehebatannya. Maka dari itu Paulus kalau kita perhatikan, ketika Paulus menasehati ya, jemaat Korintus, dia memakai ilustrasi tentang penggunaan material ya, yang berkualitas buruk dan mudah terbakar. Kalau kita perhatikan ayat 12, entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ya. Paulus menggunakan ilustrasi itu. Ini sangat keras perkataannya bahwa kamu itu apa? Imanmu itu didasari apa? Apakah emas, perak? Ya, kalau kita perhatikan emas semakin dibakar semakin murni. Tetapi kalau kita perhatikan jerami, kayu dibakar habis. Dasar imanmu itu seperti apa? Ketika hal itu terjadi, maka akan dampak kemandulan atau pertumbuhan iman mengakibatkan pembinasaan bait Allah. Ya, jadi Rasul Paulus menasihati supaya mereka ya, menganggap bahwa dasar firman Tuhan, dasar Kristus adalah menjadi yang utama. Kalau kita perhatikan dengan tema kita, tema Gereja Baptis Sidomoyo, aku adalah bait Allah. Ya, aku adalah bait Allah. Apa hubungannya dengan dasar dan bangunan? Ya, kalau kita perhatikan, bait Allah, kalau kita baca dari Perjanjian Lama, awal mula bait Allah dirancanakan oleh Daud, tapi tidak dibangun oleh Daud. Ya, dari zaman Daud sudah dirancangkan bahwa Daud ingin membangun bait Allah yang megah buat Allah, tempat Allah di situ. Ya, kemudian Allah tidak menyetujui untuk Daud membangun. Akhirnya yang disuruh membangun Salomo. Daud hanya mempersiapkan bahan-bahan. Kalau kita perhatikan, cukup lama waktunya Salomo membangun hal itu. Dia mempersiapkan pembangunan bait Allah dengan baik. Ya, dengan baik dia persiapkan itu. Bait Allah berdiri cukup megah, baik, luar biasa. Karena apa? Pembangunannya luar biasa. Dasarnya baik. Kalau kita perhatikan, ya rumah kita saja deh. Kalau perhatikan kita rumah kita, ketika kita membangun, sudah otomatis kita membuat dasar yang terbaik. Dasarnya yang bagus. Tidak mungkin cuma pasir saja, ya. Pasti yang terbaik buat batu yang bagus, adonan pasirnya, semen yang bagus kan gitu. Supaya apa? Kuat. Ya. Kalau kita berdirikan bangunan hanya di atas pasir dan atas tanah, maka akan dampaknya menjadi buruk. Tidak baik buat bangunan. Terlebih lagi kalau bait Allah itu sendiri. Nah, Rasul Paulus menasihati ini kepada jemaat Korintus. Bukan pemikirannya, ya, bukan dasarnya dia percaya, mereka percaya itu bukan karena soal pemikiran. Bukan soal pengetahuannya luas. Tetapi dasar apa sehingga engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Engkau percaya itu karena apa? Ada bermacam-macam orang punya motivasi untuk percaya Kristus, untuk jadi orang Kristen. Banyak. Ya. Di antaranya saya pernah mengunjungi jemaat lama yang saya layani dulu sebelum saya ada jemaat yang tidak pernah ke gereja lagi. Ya.
Ketika saya kunjungi beberapa kali ternyata sudah ke gereja lain. Saya tanya, loh kenapa nggak ke gereja, kembali ke gereja saja? Jawabannya apa? Tiap minggu saya dijemput kok, tiap minggu saya kasih sembako kok. Wow, motivasinya kok beda. Dasar ikut Yesus kok karena sembako. Ini yang perlu dipertanyakan. Engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Ini dasarnya. Nah, ketika Paulus katakan bahwa engkaulah bait Allah. Kalau tadi bait Allah itu dibangun di atas dasar yang baik, kepercayaanmu, imanmu kepada Kristus didasarkan apa? Emaskah? Kayukah? Jeramikah? Kalau kita perhatikan kembali, bait Allah. Kenapa? Daud punya rancangan untuk membangun bait Allah. Apa sih gunanya bait Allah? Untuk apa? Toh pada zaman itu mereka sudah ada selalu membawa tabut Tuhan kemana-mana. Tetapi kenapa ketika Daud menjadi raja, Daud ingin membangun rumah untuk Tuhan? Apa sebenarnya maksud Daud? Kita perhatikan ketika bait Allah sudah selesai, rupanya Allah menugaskan para imam. Untuk apa imam di situ? Untuk memimpin tentunya. Apa yang dilakukan imam ketika bangsa Israel? Ini sama halnya dengan tabut Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel punya masalah, punya pergumulan, mereka datang kepada imam. Mereka membawa korban, kemudian diberikan kepada imam. Imam mempersembahkan korban, kemudian imam berdoa kepada Tuhan. Itu di bait Allah. Jadi di bait Allah itu tempat menaikkan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Bait Allah. Kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus menyingkirkan para pedagang, dia berkata, rumahku adalah rumah doa, engkau jadikan sarang penyamun. Tuhan menunjuk kepada bait Allah adalah tempat doa. Ini menyatakan bahwa bait Allah atau bait suci adalah tempat untuk menaikkan doa dan tempat penyembahan. Ini sama dengan, kita katakan bahwa zaman sekarang mungkin bait Allah sama dengan gereja kalau bangunannya. Tetapi dikatakan di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa kamulah bait Allah itu. Kalau tadi bait Allah dalam perjanjian lama tempat untuk berdoa, tempat untuk penyembahan, untuk mempersembahkan persembahan berupa korban sembelihan kepada Tuhan. Berarti artinya hidup kita, tubuh kita ini adalah tempat untuk menaikkan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, kalau zaman perjanjian lama, seseorang tidak bisa langsung datang kepada Allah, melalui imam, menyampaikan pergumulannya kepada imam, dan imam menaikkan doa kepada Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita, Tuhan Yesus menghilangkan antara itu, jarak, sehingga tidak perlu kita ke imam. Kita bisa langsung datang kepada Bapa. Kita bisa langsung berdoa. Kita bisa langsung memuliakan Dia, tubuh kita. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, awal kita percaya, disitulah tubuh kita ini. Ini bukan milik kita. Ya awalnya ketika kita belum percaya, kita berbuat suka-suka.
sak senengnya, sesuka-suka hati kita. Kita mau lakukan apa, untuk apa tubuh kita, suka-suka kita. Ini tubuh saya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengaku dengan mulut kita Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saya, mengaku dengan mulut dan hati, disitulah jurang pemisah antara kita dengan Tuhan, yaitu dosa dibersihkan, kita disucikan, kita dilayakkan. Yang awalnya kita itu tidak layak karena ada dosa di antara kita. Ketika kita disucikan, kita sudah bisa datang kepada Bapa. Kita bisa menaikkan doa kita kepada Bapa langsung. Jadi mari kuduskanlah tubuhmu itu. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah tempat bagaimana kita berdoa, menyampaikan doa kepada Allah. Kuduskanlah tubuhmu. Ingat selalu, tubuhmu bukan milikmu lagi, tetapi engkau sudah dibayar lunas. Engkau sudah dibeli. Yang awalnya kita itu milik dosa, kita dibelenggu oleh dosa, kita dibeli oleh Tuhan. Sama halnya dengan kalau kita beli handphone nih, kita beli handphone di counter, kita beli dengan harga yang lunas. So handphone punya milik saya, counter tidak berhak lagi dengan handphone itu, karena sudah saya bayar lunas, nggak ada haknya lagi. Itu hak saya, mau saya buat apa, hak saya. Nah, sama dengan hidup kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup kita itu dibeli, tubuh kita dibeli. Tubuh kita ini bukan milik kita. Jadi kita tidak berhak lagi atas tubuh kita. Tubuh kita sudah menjadi milik Tuhan. Hak Tuhan, suka-suka Tuhan mau apakan tubuh kita. Maka dari itu mari kuduskan tubuh kita. Khususkan tubuh kita. Berikan, serahkan tubuh kita hanya untuk menjadi tempat menaikkan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berikan sungguh-sungguh tubuh kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, mari serahkan tubuh kita kepada Tuhan Yesus. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan sia-siakan tubuhmu. Jangan kotori tubuhmu. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita bait Allah, mari hanya gunakan untuk menaikkan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang ke-16, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Roh Allah diam di dalam kamu. Bait suci atau bait Allah itu adalah tempat Allah berada. Kalau kita perhatikan dari bait suci itu ada 3 ruangan. Bait suci itu yang besar yang dibangun oleh Salomo itu ada 3 ruangan besar. Ruangan yang pertama pelataran itu tempatnya orang-orang Israel ketika mereka mau datang, situlah tempat. Ya, situ tempatnya. Yang kedua itu ruang tengah, itu ruangnya para imam. Khusus para imam, tidak boleh yang lain. Kemudian yang pertama itu tempat Maha Kudus, yang tengah tadi tempat kudus. Tempat Maha Kudus itu tempat Allah ada. Atau di situ diletakkan tabut Allah, ya, tabut Allah yang berisi 2 loh batu itu diletakkan di ruang Maha Kudus. Tidak ada yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, imam sekalipun tidak boleh, ya, ke ruang Maha Kudus itu, karena di situ hanya Allah yang ada di ruangan itu. Ketika imam mau menyampaikan doa, ya hanya di ruangan kudus itu tadi. Apalagi para jemaat tidak boleh sampai
ke ruang kudus ataupun ruang maha kudus. Bait Allah, ya, tanda di mana Allah ada. Nah, ketika firman Tuhan katakan, Rasul Paulus berkata, tubuhmu itu bait Allah, tempat Allah berdiam. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Karena Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau seorang yatim. Ketika Dia pergi, Dia berkata, hendak memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh yang menuntun, yang membimbing. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dialah yang memimpin dan menuntun kita di dalam hati kita. Nah, kalau kita tahu bahwa bait Allah itu Allah ada, ya, disitulah tempat Allah berada. Bangsa Israel tidak main-main dengan hal itu. Tidak berani menginjakkan kakinya ke ruang kudus, bahkan di ruang maha kudus. Nggak ada yang berani. Kenapa nggak berani? Karena ketika mereka menginjakkan kaki yang tidak ditentukan Allah, mereka langsung mati. Wah, itu hukuman yang berat, ngeri hukumnya. Tetapi kalau kita perhatikan, kita sudah tahu Allah ada, Roh Kudus ada di hidup kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Tapi kita perhatikan banyak orang-orang Kristen yang masih melakukan dosa, masih mencemari hidupnya, tubuhnya. Banyak yang mencemarinya. Mencemari dengan apa? Dosa-dosa yang dilakukannya. Ya, kita tahu bahwa kita itu manusia berdosa, yang tidak pernah luput dari dosa, selalu melakukan kesalahan, dosa bahkan diulang-ulang terus. Tetapi selalu ingatlah, dosa itu punya konsekuensinya. Ada akibatnya kalau kita berbuat dosa. Lakukanlah kebenaran. Berpikir sebelum bertindak. Ketika kita mau bertindak, kita berpikir dulu, sesuai dengan firman Tuhan enggak? Wah, Pak Pendeta, di Alkitab enggak disuruh kita, enggak ada larangan untuk tidak merokok, tidak merokok. Enggak ada. Di sini jelas tubuhmu bait suci. Di sini jelas Allah berada. Apakah engkau akan mengotori tubuhmu dengan hal-hal seperti itu, minum-minuman keras, dengan perkataan-perkataan yang kotor, dengan tindakan-tindakan yang tidak baik? Ketika saya dari kebun, saya dari sawah kotor, baju saya kotor penuh dengan keringat, bau dengan lumpur. Saya main ke tempat Bapak Ibu, langsung masuk rumah. Anda izinkan saya masuk? Saya izinkan masuk enggak? Diizinkan masuk enggak saya masuk? Saya penuh dengan lumpur nih. Mungkin enggak akan diizinkan saya masuk ke rumah. Kenapa? Walaupun ngomongnya baik ya, Pak, Bapak mandi dulu ya, nanti baru kesini lagi. Tidak mungkin langsung disuruh masuk. Oh, masuk, silakan masuk. Dengan penuh kotor tadi, rusaklah semua, kotorlah semua rumah dibikinnya. Kalau seperti itu, tubuh kita itu kudus. Di sini ada Allah. Apakah engkau ketika ada dosa, silakan masuk? Ada dosa nih, silakan masuk. Kita persilahkan dosa. Kita persilahkan. Justru kita malah enak-enakan mengatakan perkataan yang kotor, suka-suka hidup kita. Padahal kita tahu Allah ada di hidup kita. Ingat, jangan padamkan roh dengan perkara dosa yang kita lakukan. Peliharalah Roh Kudus itu. Perkataan-perkataan, katakan bahwa Rasul Paulus juga pernah bilang gini, katakanlah perkataan-perkataan yang membangun, yang saling memberi kekuatan, yang saling menghibur.
bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang mengejek, yang menghina, yang menjatuhkan. Allah ada di sini loh. Ya, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau hatinya di sini ada Roh Kudus, ada Yesus yang meluap, pasti perkataan yang baik, pikiran yang baik. Tapi kalau yang keluar saja yang buruk, perlu dipertanyakan. Ya, itu perlu dipertanyakan. Ada suatu yang unik di kampus di mana ketika saya dulu kuliah di STT Baptis Medan ya dulu saya. Ketika masuk ruang lobi, ya, satu kata yang pertama kali dilihat, karena pasti ketika masuk lobi itu ada cermin di situ. Ada cermin, kemudian ada tulisan, adakah Yesus di hatimu? Sebenarnya kata itu kalau hanya kita tidak memaknainya, biasa aja, adakah Yesus di hatimu? Tetapi kalau kita perhatikan di situ ada cermin. Ketika melihat diri kita dengan tulisan adakah Yesus di hatimu, itu justru maknanya besar. Benar-benar enggak Yesus di hati dan meluapkan tentang karakter Kristus tentunya. Jadi mari kita lihat hidup kita. Tubuh kita itu tempat Allah ada. Ada Roh Kudus di hati kita. Jagalah itu. Kuduskanlah hidupmu. Karena Allah ada dalam hidupmu. Yang ketiga, tadi sudah katakan bahwa ini ayat yang ke-17b. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Bait Allah itu kudus. Saya katakan bahwa bait Allah tidak bisa dikotori, tidak bisa dinodai. Sama dengan hidup kita. Kalau bait Allah itu namanya kudus, maha kudus, ya jangan dikotori lah. Hidup kita juga jangan dikotori dengan hal-hal yang seperti itu. Mari jaga kekudusan hidup kita. Karena tubuh kita, ingat sekali lagi bahwa tubuh kita ini bukan milik kita. Kalau kita pinjam sesuatu barang orang lain, kan seharusnya kita jaga toh. Ya kan kita jaga. Suatu saat kalau pemiliknya minta, kan dalam keadaan baik, oh ini masih baik. Dalam keadaan bagus yang saya pinjam kok. Tetapi kalau dalam keadaan rusak, yang punya kecewa. Tubuh kita milik Tuhan. Jaga itu dengan baik. Dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik. Bagaimana memeliharanya? Dengan firman Tuhan tentunya. Ya. Kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kalau hidup kita taat akan firman Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka hidup kita akan terjaga kekudusannya. Dan kita pasti akan menunjukkan karakter-karakter Kristus itu. Tetapi kalau kita tidak menjaganya dengan firman Tuhan, ketika ada masukan dari luar, ya, saya contohkan lagi. Bapak Ibu punya anak, ya, enggak punya anak, ketika anak kecil enggak diperlengkapi di rumah, kemudian bergaul dengan teman-temannya, pulang-pulang omongannya sudah kacau. Kenapa? Karena dari rumah tidak dididiknya. Tetapi ketika di rumah sudah diperlengkapi, sudah diajari dengan baik. Ketika bergaul dengan temannya, sudah punya antibodi, sudah punya penawar, enggak akan terpengaruh. Karena kita tidak bisa melarang anak bergaul dengan siapa. Kita tidak bisa memantau 24 jam. Kita hanya bisa membekalinya dari rumah. Ketika seorang prajurit berperang, mereka harus butuh latihan dan butuh perlengkapan. Kalau mereka tidak berlatih dan tidak punya perlengkapan untuk perang, sudah gugur duluan. Pertama paling gugur.
Tetapi ketika seorang prajurit sudah berlatih dengan baik, mereka punya perlengkapan untuk perang, bisa menahan itu. Nah, sama. Kita di dunia ini banyak godaan kok. Banyak yang mengarahkan kita untuk jatuh ke dalam dosa, untuk mengotori bait Allah. Ya, banyak itu. Kita melangkah keluar dari gereja aja nanti banyak godaannya. Dari mata, dari pikiran, nanti melihat sesuatu yang buruk, mendengarkan sesuatu yang buruk terekam di otak kita. Kemudian berpikir. Ingat, berbuat baik itu kita lakukan baru berbuat baik, tetapi berbuat dosa cuma kita berpikir belum dilakukan, itu sudah dosa. Banyak dosa daripada berbuat baik jadinya. Itu sudah mengotori pikiran. Tetapi kalau kita sudah menjaga firman Tuhan, ya, kita hanya mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan di dalam hidup kita, dan kita melakukannya, percayalah, engkau sudah menjaganya dengan firman Tuhan. Tetapi ketika engkau cuek dengan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih gak mau menerima, wah Pak Pendeta ini nyinggung saya nih, wah kok seperti ini, itu sudah tidak terima. Berarti tidak mau menerima firman Tuhan, berarti engkau tidak mau dijaga. Itu sudah berdosa. Jadi mari dengarkan, terima firman Tuhan dan lakukan itu di dalam kehidupan kita. Jagalah bait Allah yang ada di dalam dirimu dengan firman Tuhan, sehingga tubuh kita, bait Allah ini tidak ternodai, tetap menjaga kekudusan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya berikan waktu untuk Bapak Ibu untuk menundukkan kepala, untuk merenungkan firman Tuhan ini, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait suci, tempat kita menaikkan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Tubuh kita ini tempat Allah ada. Dan ingatlah, terus menjaga tubuhmu, sebab tubuhmu itu adalah ruang yang kudus dan tidak boleh dinodai. Jagalah tubuhmu, jagalah, kuduskanlah, sebab Allah menghendaki demikian. Mari renungkan firman Tuhan ini. Saya undang untuk pemain musik untuk maju. Sambil merenungkan firman Tuhan ini, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Jadikan agung bait suci-Mu. Tuhan yang kudus, bukan karena gagah kuat kami, Engkau memilih kami Tuhan. Engkau jadikan tubuh ini rumah-Mu, bait-Mu yang kudus.
Engkau telah memilih. Sekarang kita mau katakan, Engkau telah memilih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Engkau Allah yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Kami bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Engkau begitu baik. Dan Engkau sangat baik kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan pada saat ini tidak lalu begitu saja. Firman Tuhan ini bukan dongeng yang kami dengarkan saja. Tetapi ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Untuk kami menjaga kekudusan tubuh kami. Sebab kami tahu bahwa tubuh kami tempat menaikkan doa dan penyembahan kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa tubuh kami tempat Allah ada. Dan karena kami tahu bahwa tubuh kami adalah kudus dan tidak boleh dinodai. Kami untuk melakukan itu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak dianggap dunia berhikmat, tetapi biarlah kami dianggap orang-orang yang takut akan Tuhan Yesus.
Ya Tuhan, ketika kami nanti beranjak dari tempat ini, Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami. Tuhan yang melindungi kami. Tuhan yang menyertai kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Tuhan tolong mereka. Lancarkan setiap pekerjaan mereka. Setiap kerinduan pergumulan mereka Tuhan berkati. Jika ada jemaat-Mu yang sakit hari ini, kami tahu bahwa Allah kami Allah penyembuh. Engkaulah Yehova Rafa. Engkau pemulih. Kami percaya kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang besar akan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Jemaat-Mu yang lemah imannya, Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan menopang mereka. Sehingga iman setiap jemaat-Mu di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh dan semakin berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan nanti juga kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Inilah yang bisa kami berikan kepada Tuhan dari hasil kami. Kami memberikan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Dan Tuhan berkati terus kami, sehingga kami bisa memberikan yang lebih, memberikan yang terbaik. Apa yang kami miliki hanya untuk Tuhan Yesus saja. Berkati terus setiap jemaat-Mu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Nya, mencurahkan berkat-berkat-Nya sampai berkelimpahan. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, serta berkat-berkat daripada Tuhan menyertai engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera di Tuhan. Silakan jemaat duduk kembali untuk bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, selamat melakukan aktivitas pada hari ini. Dan jangan lupa untuk anak-anak sekolah minggu, setelah ibadah pada pagi hari ini akan ada Sunday School. Kami mengingatkan dan juga supaya orang tua terus mendukung di dalam mengikut sertakan anaknya dalam Sunday School. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.